Pemirsa, polisi menangkap puluhan pengunjuk rasa tolak relokasi Pulau Rempang ke Kepulauan Riau. Mereka ditangkap karena terindikasi sebagai provokator dan bertindak anarkis saat unjuk rasa berlangsung. Polisi mengamankan puluhan orang di Polres Barelang dan Polda Riau imbas aksi anarkis massa yang berunjuk rasa menolak relokasi di Pulau Rempang. Mereka diamankan karena diduga terlibat aksi anarkis serta menjadi provokator saat unjuk rasa dilakukan Senin siang di kantor BP Batam. Demo yang berujung rusuh ini menghancurkan bagian depan kantor BP Batam, juga melukai banyak petugas kepolisian. Sementara itu, audiensi yang digelar perwakilan warga dan wali kota Batam tidak berjalan lancar, sehingga membuat warga emosi dan berujung pada bentrokan. Makanya tadi saya ajak Bapak Ibu ke dalam, kita cocok, kita bualkan, kita koreksikan apa yang Bapak Ibu mau. Supaya ada perwakilan Bapak Ibu yang bisa paham untuk apa yang menjadi masalah hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu menolak, maka tidak akan bisa kita bicara lebih jauh. Saya tidak punya wewenang melebihi daripada Pak Menteri dan Pusat. Yang kedua, supaya ini bisa kita dudukkan, saya mengajak Bapak Ibu kembali. Sebelumnya, pemerintah berencana merelokasi warga Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional meski ditolak oleh seluruh warga di 16 kampung Melayu tua di Rempang, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustini Yonusa, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menangani konflik di Rempang, Kepulauan Riau. Proyek Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional yang ditargetkan bisa menyerap 306.000 tenaga kerja. Kerusuhan warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam menjadi perhatian termasuk dari Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, konflik di Rempang tidak akan terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City. Terkait penanganan konflik, Presiden Joko Widodo akan menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menemui warga di Rempang. Kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi. Dikutip dari YouTube BP Batam, proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri perdagangan hingga wisata integrasi yang diharapkan bisa mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Pemerintah juga menargetkan pengembangan Rempang Eco City akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja dengan target investasi mencapai 381 triliun rupiah pada tahun 2080. Kita beralih ke informasi di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Kominfo untuk terdakwa Johnny G. Plate. Sidang lanjutan kali ini beragendakan pemeriksaan terhadap terdakwa Johnny G. Plate dan ketujuh saksi dari JPU yang memberikan keterangan terkait subkontraktor konsorsium dalam proyek Tower BTS Kominfo. Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap para terdakwa kasus BTS 4G Kominfo atas kerugian keuangan negara yang mencapai 8 triliun rupiah. Pemirsa, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ketiga tokoh itu pun disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah melakukan pertemuan. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggugah foto pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta hari Minggu lalu. Foto ini lantas menarik perhatian publik di tengah menguatnya nama Mahfud MD sebagai salah satu kandidat kuat bakal calon pendamping Ganjar.
Namun Mahfud membantah pertemuannya membahas bursa cawapres Ganjar. Menurutnya PDIP sudah memiliki kriteria khusus terkait bacawa pres Ganjar. Pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bicara soal capres, cawapres. Kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Dan Bu Megawati itu punya sumber-sumber yang sudah kaya. Survei yang terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri itu sudah punya. Kan ada survei yang diumumkan di koran ya, yang selalu kita tunggu, tapi ada juga yang punya survei sendiri untuk kepentingan. Nah, itu kalau PDIP udah lengkap sehingga kita tidak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak gitu. Selain Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar, Ridwan Kamil juga masuk bursa bacawa pres Ganjar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara RK dengan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu membahas perjuangan Bung Karno. Saat ini memang ada beberapa nama yang berpotensi mendampingi Pak Ganjar Pranowo yang menurut Mbak Puan Maharani sudah mengerucut ke dalam 5 nama. Ada termasuk nama Ridwan Kamil berarti? Ya, seluruh nama-nama dicermati ya secara dinamis dan akan dilihat seluruh rekam jejak kepemimpinannya, tetapi yang terutama adalah karakter kepemimpinannya, kemudian kemampuan untuk bekerja sama dengan Pak Ganjar Pranowo di dalam mendorong gerak cepat kemajuan bagi Indonesia Raya kita. Sementara itu, usai acara serah terima jabatan di Gedung Sate Bandung 6 September lalu, Ridwan Kamil menyebut pekan depan akan ada breaking news atau berita besar terkait keputusan politiknya di kontestasi pemilu 2024. Selain Mahfud MD dan Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepindahan Sandiaga dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan yang kini turut mengusung pencapresan Ganjar. Siapakah jodoh Ganjar yang sanggup memenuhi kebutuhan elektoral Ganjar dalam kontestasi politik 2024? Hingga kini nama itu masih digodok oleh seluruh parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. DPD Partai Perindo Sidoarjo optimis mendapat 2 digit suara pada pemilihan umum 2024, terlebih dengan dibukanya posko pemenangan Partai Perindo di kawasan Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, Kristoporus Taufik beserta jajaran DPD Partai Perindo Malang menyerahkan bantuan peralatan rebana untuk kelompok sholawat dan jemaah Diba Kerajaan 1. Posko pemenangan Partai Perindo di kawasan Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur diresmikan. DPD Partai Perindo Sidoarjo sebagai pusat konsolidasi serta wadah untuk menyerap aspirasi warga. Posko pemenangan ini juga untuk memantapkan persiapan bacalek Partai Perindo di Sidoarjo menjelang pemilu 2024 mendatang. Tempat berkumpulnya tim sukses di sini. Kemudian kita gunakan untuk melayani masyarakat. Apabila benar penghasilan saya ini memang saya wakafkan, ya, selama menjadi anggota DPR penghasilan saya wakafkan kepada masyarakat melalui sembako murah. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Internal, Kristoporus Taufik, yang juga bacalek DPR RI Dapil Jawa Timur 5, bersilaturahim dengan warga di Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bersama jajaran pengurus DPD Partai Perindo Malang, Kris Taufik menyerahkan peralatan rebana kepada kelompok sholawat sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Sebelumnya belum punya alat pinjem. Nah, kebetulan ini ada bantuan ya kita usahakan berulang kali. Alhamdulillah matur sembah nyuwun. Ingin ikut berpartisipasi dan ya membuka silaturahmi dan melanjutkan silaturahmi ini dengan komunikasi yang lebih intens. Partai Perindo akan terus menggencarkan aksi sosial sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat jelang pemilu 2024. Salah satunya membagikan KTA berasuransi kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebanyak 2.800 orang dinyatakan tewas dalam gempa bumi yang mengguncang Maroko. Informasinya usai jeda.